Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan. Kalau tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana perusahaan atau bank menetapkan marginnya gitu ya. Jadi ada berbagai pertimbangan sampai akhirnya nanti merumuskan untuk margin jual beli itu berapa, margin ijarah berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan. Jadi kita tahu bahwa pada saat dana pihak ketiga atau dana masyarakat dikumpulkan gitu, tujuannya kan untuk kembali lagi pada penyaluran pembiayaan. Nah, salah satu bentuk penyaluran pembiayaan selain yang tadi jual beli gitu ya, dengan keuntungan yang kita dapat itu berupa margin. Nah, ini kita penyaluran pembiayaan dengan keuntungannya berupa bagi hasil. Nah, nisbah bagi hasil itu untuk pembiayaan ditetapkan Bank Syariah terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis natural uncertainty contract. Jadi, adanya ketidakpastian pendapatannya atau keuntungannya yang didapatkan dari transaksi tersebut berapa gitu ya. Contohnya yang paling umum dikenal itu ada mudharabah dan musyarakah. Nah, sebetulnya ada beberapa faktor bank bisa menentukan bagi hasilnya itu berapa. Jadi kalau misalkan kita nanti suatu hari ini akan melakukan transaksi pembiayaan mudharabah atau musyarakah di bank syariah, nanti biasa kita akan diinformasikan bahwa nisbahnya yaitu misalnya 40 untuk bank gitu atau 40 untuk nasabah dan 60 untuk bank. Nah, itu menentukan 40 dan 60 itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin memang di sini teknis detailnya tidak dijelaskan, tapi setidaknya kita tahu komponen-komponen yang bisa menentukan hal-hal tersebut gitu ya. Jadi ada dua faktor sebetulnya, ada dua faktor utama penentu nisbah bagi hasil, yaitu referensi margin keuntungan. Jadi kita mau pengen dapat margin berapa nih kira-kira sebagai batas minimum gitu ya. Dan keduanya adalah perkiraan keuntungan bisnis. Nah, karena sifatnya mudharabah musyarakah itu sesuai dengan kegiatan usahanya dari nasabah tersebut, nah kita juga harus punya perhitungan mengenai perkiraan keuntungan bisnisnya mereka itu seperti apa. Ada bisa berbagai pendekatan sih ya. Ada yang pertama ada perkiraan penjualan. Nah, kira-kira penjualannya si nasabah tersebut bagaimana gitu ya, bagus atau tidak. Kemudian pendekatan cash to cash cycle, perputaran uangnya. Kemudian pendekatan perkiraan biaya langsung, perkiraan biaya tidak langsung, dan delay factor. Jadi ini yang utamanya ada di referensi margin keuntungan ya, dan perkiraan keuntungan bisnis. Namun di perkiraan keuntungan bisnis kita pecah lagi menjadi beberapa bagian. Oke. Ini metodenya gitu ya. Metodenya ada beberapa. Yang pertama yaitu penentuan nisbah bagi hasil keuntungan. Nah, kalau misalnya metode ini yang digunakan oleh bank, berarti bagi hasil atau nisbah bagi hasil itu ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan oleh rapat ALKO. Jadi intinya adalah nasabah bank nanti akan melihat perkiraan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah itu berapa. Kemudian ada penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan pendapatannya. Kalau tadi bagian yang dikonsernkan atau difokuskan pada keuntungan yang akan diperoleh nasabah, ini lebih ke pendapatannya. Jadi berbeda ya, kalau tadi keuntungan ini pendapatannya. Jadi ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh oleh nasabah. Dan yang ketiga itu penentuan nisbah bagi hasil dari penjualan. Jadi perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh oleh nasabah. Ya, jadi ini 3 metode utamanya. Kemudian untuk menentukan angsuran pokok untuk akad mudharabah dan musyarakah juga bisa tentukan gitu ya berdasarkan jangka waktunya nih. Kalau misalnya jangka waktunya biasa pembiayaan di bawah 1 tahun, pembiayaan pokok itu bisa dibayarkan sekaligus nanti pada saat jatuh tempo gitu ya. Nah, kalau misal pembiayaannya di atas 1 tahun, biasanya bisa diangsur selama jangka waktu pembiayaan atau pembayarannya dibayar sesuai dengan arus kas perusahaan gitu. Jadi sebetulnya lebih fleksibel ya, karena kalau untuk pembiayaan mudharabah musyarakah, biasanya kan pembiayaan untuk usaha gitu ya, untuk modal, untuk investasi dan sebagainya ya. Artinya
fluktuatif baik dari segi penjualan, segi pendapatan, keuntungan gitu ya. Makanya memang kalau di bank syariah pembiayaan mudaribah musyarakah itu sebetulnya lebih fleksibel, baik dari pembayaran pokok nih seperti yang ada di depan gitu ya, 1 tahun boleh dibayarkan nanti jatuh tempo di akhir atau dibayar proporsional atau sesuai dengan cash flow-nya gitu ya, pada saat bulan ini misalnya cash flow-nya bagus dibayarkan lah pokoknya, kalau tidak bisa di hold dulu gitu ya, jadi lebih fleksibel. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai contoh perhitungan angsuran margin gitu ya. Ini perhitungan angsuran margin. Selanjutnya saya buka Excel dulu, nanti kita lanjutkan videonya.